Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Aljabar Linier dan Matrik ingin mempresentasikan tentang proyek kita. Sebelum memasuki proyek, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadhani dengan NPM 25081010058. Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Wahyuwarno dengan NPM terakhir 045. Perkenalkan, nama saya Aldiana Husna dengan NPM akhir 049. Input matrik. Pada bagian ini dibuat fungsi input matrik yang berfungsi untuk menerima masukan matrik dari pengguna. Pengguna diminta memasukkan jumlah baris dan jumlah kolom, kemudian mengisi setiap elemen matrik sesuai ukuran yang telah ditentukan. Data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam sebuah list 2 dimensi dan dikembalikan sebagai matrik yang diproses. Pengecekan matrik diagonal. Fungsi is diagonal di matrik digunakan untuk memeriksa apakah matrik termasuk matriks diagonal. Proses pengecekan dilakukan dengan memastikan seluruh elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Jika ditemukan elemen di luar diagonal utama yang tidak bernilai 0, maka matrik bukan matrik diagonal. Sebaliknya, jika seluruh elemen di luar diagonal bernilai 0, maka fungsi mengembalikan nilai true. Selanjutnya, pengecekan matrik identitas, yaitu fungsi identitas di bagian matrik digunakan untuk menentukan apakah suatu matrik merupakan matrik identitas. Matrik identitas memiliki nilai 1 pada diagonal utama dan nilai 0 pada seluruh elemen lainnya. Fungsi akan memeriksa setiap elemen matrik. Jika seluruh syarat terpenuhi, fungsi mengembalikan nilai true. Jika tidak, fungsi mengembalikan nilai false. Lanjut, pengecekan matriks segitiga atas. Fungsi is upper triangular pada matriks digunakan untuk memeriksa apakah matriks termasuk matriks segitiga atas. Pengecekan dilakukan dengan memastikan seluruh elemen yang berada di bawah diagonal utama bernilai 0. Jika terdapat elemen di bawah diagonal utama yang tidak bernilai 0, maka matriks bukan matriks segitiga atas. Jika seluruh elemen tersebut bernilai 0, fungsi mengembalikan nilai true. Masuk bagian pengecekan matriks segitiga bawah. Fungsi is lower triangle matriks digunakan untuk memeriksa apakah matriks termasuk matriks segitiga bawah. Fungsi akan memeriksa seluruh elemen yang berada di atas diagonal utama. Apabila semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0, maka matriks dikategori sebagai matriks segitiga di bawah dan fungsi mengembalikan nilai true. Jika terdapat elemen yang tidak bernilai 0, fungsi mengembalikan nilai false. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu operasi matriks. Pada bagian ini itu terdapat beberapa fungsi operasi matriks yang menggunakan Python. Nah, yaitu perkalian skalar, transpose, sama perkalian dua matriks dan fungsi untuk menampilkan matriksnya. Nah, yang pertama yaitu scalar multiply. Fungsi ini itu digunakan untuk mengalihkan setiap elemen dalam matriks dengan sebuah bilangan skalar. Prosesnya itu seperti menggunakan perulangan, sehingga kayak semua elemen itu dikalikan dengan nilai yang diberikan oleh user. Selanjutnya, transpose, yaitu fungsi itu digunakan untuk menukar posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris pada suatu matriks. Nah, fungsi ini itu memanfaatkan zip untuk mempermudah proses pertukaran tersebut. Selanjutnya ada matrix multiple. Nah, di sini itu fungsi ini itu digunakan untuk melakukan perkalian antara dua matriks, yang dimana prosesnya itu menggunakan 3 buah perulangan, yaitu untuk menentukan posisi baris, kolom, dan menghitung hasil perkalian serta penjumlahan setiap elemennya. Nah, selanjutnya yaitu ada print matrix, yang dimana
kita mengeprint semua matriks yang telah dihitung oleh pada bagian operasi matriks pada sebelumnya. Dan dilanjutkan pada main program yang dimana akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di main program ini tuh dibuat untuk melakukan beberapa operasi dasar pada matriks dan juga mengidentifikasi jenis matriks yang mau dimasukkan oleh pengguna. Sebelum masuk ke program, matriks sendiri adalah susunan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Dalam aljabar linear, matriks digunakan untuk mempresentasikan data dan menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, seperti sistem persamaan linear, transformasi, maupun operasi numerik lainnya. Pada bagian awal program, pengguna diminta memasukkan dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Matriks A digunakan sebagai matriks utama yang akan dianalisis dan dioperasikan, sedangkan matriks B digunakan untuk operasi perkalian matriks. Setelah matriks A dimasukkan, program akan melakukan pengecekan jenis matriks. Pertama, program memeriksa apakah matriks A merupakan matriks identitas. Lalu matriks identitas adalah matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Jika bukan matriks identitas, program akan memeriksa apakah matriks tersebut merupakan matriks diagonal, yaitu matriks yang hanya memiliki nilai selain 0 pada diagonal utamanya. Selanjutnya, program mengecek apakah matriks tersebut termasuk matriks segitiga atas, yaitu matriks yang semua elemen di bawahnya elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Jika tidak, program akan mengecek apakah matriks tersebut merupakan matriks segitiga bawah, yaitu matriks yang semua elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Apabila tidak memenuhi seluruh kondisi tersebut, maka program akan menampilkan bahwa matriks tersebut bukan termasuk kategori khusus yang diperiksa. Setelah proses identifikasi selesai, program melanjutkan ke beberapa operasi matriks. Operasi pertama adalah perkalian skalar. Pada operasi ini pengguna memasukkan sebuah nilai skalar, kemudian setiap elemen pada matriks A akan dikalikan dengan nilai tersebut. Sebagai contoh, jika skalar bernilai 2, maka seluruh elemen matriks akan menjadi 2 kali lipat dari nilai semula. Operasi berikutnya adalah transpos matriks. Transpos merupakan proses menukar posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Misalnya elemen yang awalnya berada pada baris pertama kolom kedua akan berpindah ke baris kedua kolom pertama. Hasil transpos kemudian ditampilkan oleh program. Selanjutnya, program melakukan perkalian matriks A dengan matriks B. Namun sebelum perkalian dilakukan, program memeriksa terlebih dahulu syarat perkalian matriks, yaitu jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Pengecekan ini dilakukan menggunakan len A yang if itu, setelah if. Jika syarat terpenuhi, program akan menjalankan fungsi perkalian matriks dan menampilkan hasilnya. Sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi, program akan memberikan pesan bahwa kedua matriks tidak dapat dikalikan karena dimensinya tidak sesuai. Jadi bagian yang kami kerjakan ini adalah identifikasi jenis matriks dan operasi matriks. Program ini menerima input 2 matriks, mengecek apakah matriks A termasuk matriks identitas, diagonal, segitiga atas, atau segitiga bawah. Setelah itu, program melakukan perkalian skalar, transport matriks, dan perkalian matriks jika memenuhi syarat jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.